Sudah mulai ya? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinanda Ahmad Ramadan. Anak-anak biasa memanggil saya Pak Nanda. Saya mengajar mata pelajaran IPS, mengajar di SMP 27 Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Video ini saya buat dalam rangka mengikuti kegiatan apresiasi guru dan kepala sekolah inspiratif tahun 2021. Jadi dalam video ini saya menjelaskan praktik baik yang sudah saya lakukan pembelajaran IPS menggunakan Sinerpedia, yang mana Sinerpedia itu saya rujuk dari laman Paideia atau lembaga pusat Paideia. Untuk lebih jelas apa itu Sinerpedia, silakan Bapak Ibu menyaksikan praktik baik yang sudah saya lakukan. Ya, sebelum kita lanjut, ini RPP yang saya rancang. Ini tata tertib seminar Paideia tersebut. Ini LKPD-nya. Dan ada juga refleksi untuk setiap siswa. Dan juga tidak lupa ada diagnosis awal kognitif siswa untuk seminar tersebut. Saya sebarkan melalui Google Form. Dan ada hasilnya, mayoritas siswa masih mengalami kebingungan. Ya, itulah Bapak Ibu perencanaan yang saya lakukan sebelum melakukan praktik baik. Adanya RPP, tata tertib seminar Paideia, sampai pada refleksi, dan juga ada tadi diagnosis awal setelah siswa mengalami learning loss semenjak adanya pembelajaran daring atau belajar dari rumah. Oke, silakan selamat menyaksikan praktik baik yang sudah saya lakukan. Oke. Ya, kita akan menggunakan pembelajaran yang dinamakan seminar Paideia. Nah, yang sudah Bapak bagikan itu tata tertibnya. Silakan dibaca. Ya. Apa itu seminar Paideia? Nah, jadi seminar Paideia itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian menetapkan goals, ya, atau tujuan pribadi. Nah, goalnya ini yaitu tadi yang Lili mau kirim tuh. Nah, ya. Yang kedua, materi. Ya, materi kita itu tentang perubahan sosial. Yang ketiga, nanti ada pertanyaan terbuka. Ya. Yang keempat ada evaluasi kita. Dan yang terakhir nanti ada mengerjakan LK, itu tugas menulis. Itu per kelompok. Sekarang sebelum kalian menonton video yang Bapak berikan, ini ada tata tertib dulu. Tata tertib ini, ya, ini silakan dibaca per kelompok. Ya, dan juga ada LK. Ya. Oke, ya. Zaman sekarang itu sebenarnya lebih enak atau lebih bagus itu di zaman tradisional. Kenapa? Karena di zaman tradisional kita bisa melakukan hal-hal seperti bermain bersama teman-teman, melakukan hal-hal yang baik. Tapi sekarang juga ada sisi negatifnya dalam tradisional, seperti melakukan pergaulan bebas atau apa, itu juga termasuk dalam negatifnya. Tapi menurut saya lebih banyak positifnya dalam tradisional ini. Kembali lagi kalau misalnya
kelompok modern mereka bilang yang seperti itu nggak penting karena kebanyakan menimbulkan hal negatif. Sebenarnya kayak gitu tuh itu munculnya tuh dari diri kita sendiri, jadi tergantung gimana cara kita menggunakannya. Terus dari segi bermainnya itu karena mungkin lebih ke didikan orang tua, mungkin orang tuanya karena lebih sibuk ke pekerjaannya, dia lebih membebaskan anaknya mending main HP ketimbang pergi keluar karena nggak ada yang ngawasin. Oke, yang tanggapan, ayo 4 orang nih, gimana tanggapannya dari pendapat kelompok tradisional, ya? Jadi dua kelompok ini saling adanya pendapatnya masing-masing. Nah, itulah tujuan dari seminar kita ini, nak. Oke, ada mungkin ingin nambahkan? Yang tradisional? Andaikan kehidupan zaman modern sekarang ini tidak ada alat-alat yang kamu pakai seperti smartphone, apa yang terjadi pada kehidupan kalian? Jelaskan alasanmu. Ya, pendapat kalian apa? Saya dari kelompok kami merasa bahwa kita bisa seperti yang saya katakan yang pertama, karena smartphone itu tidak kalah penting dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa itu bisa, dia tidak bisa. Saya bisa, kami semua bisa hidup tanpa smartphone. Alasan kami karena smartphone tidak terlalu penting dalam kehidupan saya. Seminarnya ya, perdebatan yang cukup bagus ya. Oke, karena waktu kita habis, nah ini masing-masing kalian mengisi refleksi dari pembelajaran kita. Ini masing-masing ya, diisi di kertas nomor masing-masing. Ya, Bapak tunggu 10 menit. Ya, jadi untuk pelajaran hari ini, Bapak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video praktik baik yang sudah saya lakukan. Saya melihat memang dalam pembelajaran tersebut perlu adanya evaluasi karena masih hanya beberapa siswa yang aktif mengikuti seminar tersebut dan masih banyak juga yang belum aktif mengikuti dalam seminar tersebut. Saya akan terus memperbaiki bagaimana cara untuk menstimulus siswa agar lebih aktif sehingga bisa menjadi pembelajaran yang HOTS ya, menjadi critical thinking. Saya rasa itu untuk evaluasi saya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, dari Bapak Ibu sudah menyaksikan praktik baik yang sudah saya lakukan, pembelajaran IPS materi perubahan sosial pada kelas 9 menggunakan pembelajaran Sinar Badia. Saya berharap untuk tindak lanjut pembelajaran yang saya sudah lakukan itu bisa diaplikasikan ke kelas jenjang lain, kelas 7 dan kelas 8, karena saya mengajar semua kelas di SMP saya dan juga saya mengajar di SMP lain, SMP 4 Tanjung Jabung Timur, dalam rangka menambah jam untuk 24 jam sertifikasi. Jadi saya berharap bisa mengaplikasikan ke semua siswa yang saya ajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya